Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di hari Sabat Tuhan 20 Desember 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa di surga, kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena pertolongan Roh Kudus kami boleh ada di pagi ini, menyongsong berkat dan anugerah baru daripada Tuhan. Lebih daripada itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, menikmati saat teduh dengan Tuhan. Karena itu mohon pertolongan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami dan tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mempengaruhi apalagi mengambil firman Tuhan yang hidup daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di sepanjang hari ini dari Sakaria 2 ayat 13 yang menyatakan, "Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus." Judul renungan bagi kita, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi seseorang yang menyerahkan keputusan memilih kepadanya. Sekali lagi, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi seseorang yang menyerahkan keputusan memilih kepadanya. Berbagai ungkapan dalam Alkitab intinya mengajak manusia untuk berserah pada Tuhan. Sekali lagi, intinya mengajak manusia untuk berserah kepada Tuhan. Membiarkan Allah lebih banyak berbuat, berperan dan mengambil keputusan daripada diri kita sendiri. Jika demikian, pasti yang terbaik yang akan kita dapatkan. Manusia cenderung untuk bertindak sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Itu sebabnya manusia menabur banyak tetapi menuai sedikit. Bekerja dengan susah payah tetapi hasilnya tidak seberapa. Namun jika Allah yang bertindak, Allah yang memilih, lalu hasilnya luar biasa. Manusia lalu mengalami apa yang diungkapkan oleh pemazmur. "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, kata Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Mazmur 127 ayat 2. Bekerja sedikit tetapi hasilnya banyak. Berbagai ungkapan diberikan Alkitab yang mengajak manusia berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Allah akan bangkit dari tempat kediamannya yang kudus dan bertindak, membuka jalan
menyembuhkan, memberkati dan melakukan apa saja asal kita berdiam diri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdiam diri dan menantikan Tuhan. Jika kita ingin melihat kuasa-Nya dinyatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam diri tidak berarti pasif, tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu berkat turun dari langit. Bukan demikian. Kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan dan yang di luar kemampuan kita serahkan kepada Tuhan. Berdiam diri juga dapat berarti tidak takut, khawatir, gelisah, tetapi percaya bahwa Allah tidak mempermalukan orang yang percaya kepadanya dan dapat melakukan apa saja yang kita mintakan daripadanya. Pertanyaannya bagi kita, mengapa berdiam diri dan nantikan Tuhan? Yang pertama, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan karena Ia mampu melakukan apa saja. Sekali lagi, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan karena Ia mampu melakukan apa saja. Adalah bijaksana jika manusia menyerahkan keputusan memilih bagi Allah karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang Ia tidak sanggup lakukan. Sikap ini membuat kita tidak sombong jika apa yang kita idam-idamkan diluluskan oleh Tuhan. Kita lalu tidak memegahkan diri tetapi memegahkan Allah. Dan itulah kehendak Allah bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 29. Yang kedua, kita akan mendapatkan yang terbaik. Karena Allah baik, maka apapun yang datang dari Dia selalu baik. Yohanes 1 ayat 17. Walaupun yang datang pada kita berbungkuskan masalah. Ya, sekali lagi, walaupun yang datang pada kita berbungkuskan masalah, sesuatu yang tidak kita ingini, namun semua akan bertujuan baik bagi kita. Roma 8 ayat 28. Menyadari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Baik, maka kita tidak boleh ragukan kuasa-Nya, memperdebatkan janji-janjinya, dan mempertanyakan apapun yang Ia izinkan dalam hidup kita. Sikap berserah, berdiam diri dan menanti-nantikan Dia adalah langkah bijaksana yang harus kita lakukan jika kita ingin melihat mujizat dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita dapat lakukan dalam perjalanan kehidupan kita yang Tuhan layakkan sampai saat ini, bahkan di waktu-waktu mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah firman-Mu bagi kami yang sudah mendengar dan yang akan mendengarnya, agar kami berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan yang bekerja dan bertindak bagi apa yang tidak mampu kami lakukan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan
siapapun yang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.